ketemu lagi sama aku Anissa Udarani. Kali ini kita bakal jalan-jalan ke Masjid Agung An-Nur yang katanya dok dari Taj Mahal itu loh. Yuk ikutin aku terus. Oh iya, kita juga harus pakai masker ya guys di masa pandemi yang kayak sekarang ini. Selain itu, ingat juga ya teman-teman, kita harus mematuhi tata tertib lalu lintas seperti pakai sabuk pengaman dan pakai helm bagi yang mengendarai sepeda motor. Dan sekarang kita ngelewatin Starbucks Sudirman yang selalu rame ya guys. Di sebelah kiri kita bisa melihat ada perpustakaan Suleman HS yang merupakan perpustakaan terbesar di Indonesia. Wah, sayang sekali saat kedua kalinya aku kesini, pintu di Jalan Hang Tuah tutup karena lagi ada renovasi. Aku sampai lupa ngejelasin di mana lokasi masjid ini. Jadi, Masjid Raya An-Nur ini berlokasi di Jalan Hang Tuah Ujung, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Lokasinya berdekatan dengan RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dan juga Fakultas Kedokteran Unri. Dekat juga sama Gereja HKBP Sapo Kadang Hang Tuah ya guys. Jadi tadi aku mutar ke jalan Sisingamangaraja untuk masuk ke gerbang masjid yang di jalan ini. Nah, nanti di sini kalian bakal dikasih karcis parkir sebagai tiket masuk. Sesuai ya, Mbak? Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri kan betapa luasnya parkiran di sini. Mulai dari parkir motor, parkir mobil, dan ada lapangan juga. Itu tuh betul-betul luas banget. Nah, di sini nih di lapangan ini. Dulu biasanya orang-orang sering olahraga di sini, tapi aku juga kurang tahu kenapa sekarang udah nggak boleh olahraga di sini lagi. Oh iya, lingkungan masjid ini betul-betul adem, tenang, dan banyak angin guys. Jadi benar-benar cocok untuk rekreasi, untuk jalan-jalan. Kalian harus mengunjungi masjid ini. Nah, ternyata ini alasan pintu di Hang Tuah tadi ditutup. Oh iya, aku sempat nge-tag video 2 kali di sini.
dan ini penampakan video pertama yang aku tag. Sambil nonton, yuk kita bahas sejarah dibangunnya masjid ini. Masjid Raya An-Nur berdiri tanggal 19 Oktober 1968 yang diresmikan oleh Arifin Ahmad, Gubernur Riau yang waktu itu menjabat. Dan pada tahun 2000, pada masa Gubernur Saleh Jahsin, masjid ini direnovasi secara besar-besaran. Dari pembangunan tahun 2000 tersebut, luas lahan masjid ini bertambah 3 kali lipat dari sebelumnya yang hanya seluas 4 hektar menjadi 12,6 hektar. Luas lahan masjid ini baru memberikan keleluasaan bagi penyediaan lahan terbuka untuk publik Pekanbaru, termasuk di dalamnya kawasan taman dan hijau dan parkir yang begitu luas. Masjid ini juga pernah menjadi kampus bagi salah satu fakultas UIN Suska Riau, yaitu Fakultas Usuluddin dari awal berdiri sampai 1973. Oh iya guys, di lingkungan masjid ini terdapat beberapa fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, hingga SMA. Memang suasana masjid yang tenang sangat cocok untuk belajar. Berikut ini aku ambil beberapa contoh ruang kelas yang ada di masjid ini. Dan yang berjilbab pink itu aku ya guys. Salah satu ruangan dari SDIT yang ada di sini, yaitu ruang labor komputer. Kami lagi jalan-jalan ke lingkungan Masjid Agung An-Nur di sini. Kami sekarang lagi di depan ruangan-ruangan kelas. Ini ada TK, ada SD, ada SMP. Di lantai 1 masjid ini juga terdapat sekretariat Yayasan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Di sebelah sekretariat tadi ada ruang yaitu Koperasi Jasa Keuangan yang ada di Masjid Raya ini. Nah, sekarang saya sedang berdiri di depan perpustakaan Masjid Agung An-Nur. Sekarang saya ada di depan kantor pengurus wilayah Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT. Biasanya itu majelis taklim ibu-ibu, disinilah perkumpulannya. Ini adalah ruang wudhu atau toilet khusus wanita. Di dalamnya itu cukup luas yang besar. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Masjid Agung An-Nur ini disebut juga sebagai Taj Mahalnya Provinsi Riau.
Bila kita amati, tekstural Masjid Agung An-Nur memang memiliki beberapa kesamaan dengan Taj Mahal. Arsitektur masjid ini dirancang oleh Insinyur Rosono dengan ukuran 50 x 50 meter, terletak dalam satu pekarangan yang luasnya 400 x 200 meter. Kapasitas masjid dapat menampung sekitar 4.500 orang jamaah. Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah masjid merupakan sekretariat pengurus masjid, manajemen, serta lain-lain. Sedangkan lantai 2 merupakan tempat ibadah atau ruang sholat. Di lantai atas terdapat ruang kontrol sound system, tempat wudhu, kamar mandi, dan lain sebagainya. Luas total untuk lantai atas sekitar 2.592 meter kuadrat. Jika Anda memperhatikan, sebelum Anda menaiki tangga depan, Anda akan disambut oleh beranda masjid atau serambi yang juga menyungsung konsep rumah tradisional Melayu. Konsep ini memiliki makna tersirat, yaitu melambangkan keramah tamahan dalam menyambut masyarakat atau jemaah yang akan beribadah. Terdapat beberapa taman mini di lingkungan masjid ini. Tanaman yang terdapat di halaman Masjid Agung An-Nur tidak hanya jenis pepohonan dan berbagai macam jenis bunga, namun pohon kurma yang merupakan pohon yang tumbuh di negara Arab juga tumbuh di halaman Masjid Agung An-Nur ini. Beberapa waktu lalu telah dilakukan panen pertama buah kurma oleh Ustadz Abdul Somad dan Gubernur Riau Syamsuar dan dihadiri oleh ratusan jamaah pada Juli 2018. Katanya, pohon kurma ini telah ditanam sejak 2016 lalu. Pohon kurma di halaman masjid ini ada 56 pohon, terdiri dari jenis bahri, ajwa, khalas, shishi, nabu saif, sukari ultada, lulu, L1, dan deglet naur. Di taman-taman ini juga terdapat keran yang bisa Anda gunakan untuk berwudu. Jadi di bagian depan ini ada penitipan sepatu, ada tangga utama, ada eskalator di kanan dan kirinya, serta beduk juga ada di bagian depan ini. Masjid ini mempunyai 3 buah tangga, 1 tangga di bagian muka dan 2 buah tangga di bagian samping. Di bagian atas terdiri dari 13 buah pintu dan bagian bawah terdiri dari 4 buah pintu dan mempunyai kamar-kamar yang besar dengan sebuah aula. Ini adalah penampakan video kedua yang saya ambil saat masjid ini sedang direnovasi. Hai guys, sayang sekali pas aku datang ke Masjid An-Nur ini tuh lagi direnovasi, jadi nggak bisa lewat tangga utama dan lewat eskalator. Oh iya, dengar-dengar renovasi ini ditujukan untuk membangun 6 payung seperti di Masjid Nabawi itu loh. Jadi kami lagi di jalan menuju tangga untuk naik ke atas mau sholat asar.
Nah, teman-teman harus perhatiin protokol kesehatannya ya. Dan ini adalah tampak atas jika kita lihat dari jendela samping. Di masjid ini juga sering ada perkumpulan seperti yang bisa kalian lihat pada foto. Oh iya guys, bagi kalian yang belum tahu, di masjid ini tuh ada mu'alaf center, dan katanya dalam 1 tahun ada sekitar 100 orang yang mu'alaf melalui mu'alaf center ini. Di lantai 2 ini juga terdapat toilet dan tempat wudhu yang pastinya bersih dan rapi ya guys. Jadi ini aku mau wudhu, dan pastinya udah disediain mukena-mukena di sini dan aku tinggal make. Jadi aku baru selesai sholat ya guys di Masjid Agung An-Nur. Habis pakai mukenahnya, kita gantung lagi, terus kita rapiin ya. Oh iya, kalian udah tahu belum guys, kalau yang buat tulisan kaligrafi di dalam ruangan masjid ini itu seorang kaligrafer bernama Azhari Nur dari Jakarta yang ditulis pada tahun 1970. Kemudian kalian juga bisa melihat ada 40 tiang yang berjajar yang bikin masjid ini terlihat begitu kokoh. Tiang pun terlihat indah dibalut dengan batu marmer warna hijau dan salut warna kuning keemasan. Di ruang sholat masjid ini juga sangat lengkap loh guys. Ada TV, ada Al-Quran, ada sejadah, ada mukena, bahkan ada pengharum ruangan juga. Nah, seperti yang kalian lihat, Al-Quran di sini itu sangat banyak, sangat lengkap, dan kalian tuh sangat boleh membacanya asal nggak dibawa pulang ya guys. Lampu gantung yang ada di atap masjid ini itu sangat bagus loh, sumpah. Wah, setelah melihat kekokohan tiang yang tadi, kalian juga bisa melihat mihrab masjid. Mihrab ini mengambil referensi Masjid Nabawi di Madinah yang dikombinasikan dengan Masjid Shah Alam Selangor, Malaysia. Dari sudut yang saya ambil ini, sangat terlihat jelas bahwa masjid ini memiliki ruangan yang sangat luas, sehingga bisa menampung cukup banyak jamaah, yaitu sekitar 4.500 jamaah. Jika biasanya kita berinfak harus datang ke kota infak, sekarang kita bisa infak menggunakan QRIS. Kalau mau infak itu bisa lewat QRIS. Ini awal pas aku izin mau buat video di sini, dan aku minta wawancara bapak ini, tapi bapaknya nggak mengizinkan.
Lalu keajaiban pun tiba dan bapak ini tiba-tiba mengizinkan. Jadi ini kalau untuk sekarang ini memang udah begitu, nah lagi dalam pembangunan di masjid ini kan dari bulan Agustus mulai berjalan sampai nanti akhir tahun inilah ditargetkan kan besok apa tahun. Pembangunannya kalau boleh tahu untuk apa ya? Pembangunan kayak pemasangan payung kayak di Madinah. Kemarin saya sempat baca, katanya kayunya ada 60. Ya, Kan di sini ada pohon kurma, Pak. Tidak pernah dipanen. udah dulu itu panen itu ditanam dia 2014 tuh. Tahun 2013 dan 2014. Berbuah 2015. Nah, panen terakhir 2020 kemarin masih ada berbuah. 2021 mantap. Enggak ada lagi. Bagus ini. Pak, di sini banyak yang olahraga kan, Pak? Ya. Kenapa sekarang nggak boleh lagi, Pak? Yang memang dilarang. Saya dulu sering main sepatu. Sekarang nggak boleh kan? Ya berarti kan Kenapa dilarang. Kalau udah ada konsekuensi yang dilarang, ya nggak akan ada lagi kegiatan seperti itu. Itu kan memang, ya kan nggak pas juga. Jadi menjadi suasana. Orang katanya orang ramai di luar, orang tidak ramai di dalam. Terbukti kan? Nggak malas orang ke masjid An-Nur ini. Taunya mau pergi jogging doang. Iya kan? Soalnya masjid itu diramaikan. Bukan di luar yang diramaikan. Iya kan? Boleh aja sengaja. Oh iya, satu lagi, Masjid Agung An-Nur ini memiliki radio penyiaran komunitas bernama LPK An-Nur FM dengan frekuensi 107,7 MHz. Makna 5 kubah ini cukup banyak. Yang pertama, 5 kubah yang melambangkan rukun Islam. Yang kedua, 5 kubah yang melambangkan sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, 5 kubah yang berbentuk gasing terbalik, tidak jauh dari kehidupan dan budaya masyarakat Melayu. Warna hijau juga mengingatkan kita kepada kubah Masjid Nabawi di Madinah. Selain kubah, terdapat pula 4 buah menara yang masing-masing memiliki tinggi 47 meter. Menara ini dibangun di 4 penjuru sudut masjid dan 4 menara ini melambangkan 4 sahabat Rasulullah yang mengawal perjuangan pengembangan Islam di muka bumi ini. Nah, waktunya kita pulang. Ini aku lagi ngambil sepatu yang aku titipin pas baru mau masuk tadi, guys. Guys, berhubung udah sore, kayaknya jalan-jalan kita kali ini segini dulu ya. Jika ada yang mau diminta atau kalian mau minta aku review ini, review itu kak, kalian bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Saat mau keluar gerbang, kalian bakal dimintain karcis yang tadi, dan di sini kalian infak seikhlasnya.